kalkulasi total asetnya naik 300. Berarti ada sisa intangible asset 200. Itulah goodwill. Ya. Goodwill dari partnership yang dilakukan penilaian tadi, ya. Nah, masuknya partner baru juga bisa membawa goodwill karena partner baru itu bisa saja orang yang punya pengalaman, jam terbang tinggi atau reputasi yang tinggi, sehingga para partner bisa aja bersepakat, ya, bahwa partner baru masuk itu dia boleh aja setor 1 miliar, tapi disepakati nilainya setara dengan 2 miliar, ya, karena dia orang top. Oke, itu tadi sudah kita bahas. Kalau partner lama keluar, sama juga kebalikannya aja intinya, ya. Bisa dicatat sebesar nominalnya yang tertera, atau bisa dikasih lebih rendah, atau bisa dikasih lebih tinggi. Kasih lebih tinggi, bisa bonus ke dia, atau semuanya mengejas bonusnya, ya seperti itu. Nah, kalau perusahaan udah nggak bisa berjalan lagi karena COVID seperti sekarang, ya udah bubarkan saja bisnisnya. Udah, kalau ada sisa bagi ke para partner. Tapi sebelum bagi ke para partner, bayar dulu ke para pihak ketiga, ya. Nah, singkatnya paling gampang kalau aset cash mudah dibaginya. Kalau aset non cash, ini susah. Sehingga paling gampang adalah dilelang, ya. Pasti lelang swasta atau lelang negara, cepat lelang atau lelang ke cara yang lain, ya. Sehingga segera menjadi cash. Kalau sudah jadi cash, ya, tinggal dibagi. Uang cash ini yang prioritas pertama tentunya adalah hutang ke pihak di luar perusahaan, pihak ketiga. Setelah itu hutang partnership ke para partner. Setelah itu baru modal para partnership. Ya, modal para partner. Itu kita buat namanya simple partnership liquidation karena dianggap udah selesai diselesaikan. Ya. Tapi ini jarang terjadi dalam prakteknya, mungkin jarang bisa menjual sekaligus aset-aset perusahaan dalam waktu cepat, sehingga perlu waktu, ya perlu waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun barangkali, ya, untuk bisa menyelesaikan semua aset-aset yang ada, mengkonversi menjadi cash dan melunasi kepada para pihak ketiga dan juga kepada para partner, ya. Sehingga karena bertahap, ya bisa 5 bulan, sehingga perlu accounting perlu membantu, yaitu membuatkan safe payment schedule. Berapa sih paling aman dibayar ke partner A, dibayar ke partner B, ke partner C, supaya nggak nyetor kembali. Jangan sampai partner A udah terima uang, maaf kelebihan bayar setelah 2-3 bulan, ada aset dijual rugi, modalnya negatif. Nah, dibuat safe payment karena pembayarannya bertahap, installment. Lebih baik lagi dibuat cash distribution plan hingga ketahuan prioritasnya. Kalau ada uang, siapa yang dibayar dulu? Setelah tentunya tadi pihak ketiga. Setelah pihak ketiga, utang ke partner. Setelah utang ke partner, baru ke para partner. Ke para partner urutannya siapa? Tadi supaya nggak ada yang nyetor kembali. Karena asumsinya ya belum tentu partner punya uang setelah 2-3 bulan, 4 bulan. Apalagi kondisi COVID begini, bisnis pada berantakan banyak. Ya. Nah, dibuat urutannya. Nah, ini kita akan coba melihat bagaimana membuat cash distribution plan yang menjadi pegangan orang keuangan. Oh, kalau ada uang, hasil penjualan aset, oh, partner ini dulu sekian. Setelah itu partner ini sekian. Setelah itu partner ini sekian. Nah, di bagian terakhir dari buku chapter 17, kalau partnership-nya nggak punya aset cukup, jangankan membayar para partner, bayar hutang ke pihak ketiga aja nggak cukup aset-asetnya cash dan non cashnya, dia insolvent, ya. Sehingga secara hukum
para partner ABC bertanggung jawab finansialnya terhadap sampai ke aset pribadinya. Nah, jadi kalau partnership berutang 5 miliar, ya ABC sepertiga profit sharingnya ya masing-masing punya kewajiban menyelesaikan sepertiga dari 5 miliar tadi. Misalnya defisit 5 miliar ya. Kalau Angga sanggup tinggal sendal jepit, ya ditanggung oleh B, ya tanggung renteng, dan seterusnya. Itu di chapter 17 bagian akhir. Nah, sekarang kita lihat yang sederhana, simple liquidation. Artinya, misalkan pada saat disepakati akan dibubarkan, ya, cash ada 10, kemudian non cash 100 ya. Non cash bisa plant asset, receivable, inventory segala macam ya, tanah. Kemudian modal para partner. Ya, utang kepada pihak 3 40, utang ke partner 10, modal para partner 25 dan 35. Tapi agreement profit sharing-nya 70 dan 30. Misalnya selama bulan Januari, ini cepat sekali berhasil dijual. Inventory, plant asset, receivable juga berhasil ditagih. Ya. Sehingga terkumpul cash 87.000 dan semua non cashnya sudah nggak ada. Nah, pada saat dijual, tentunya kalau ada laba rugi dialokasikan sesuai dengan profit sharing agreement-nya ya kepada partner ya. Jadi rugi 5 ya. Nilai buku 30 dijual 25, rugi 5 ya, 5 70% 3,5, 3% 1,5. Kemudian plan asset ya. Nilai buku 40 dijual 30, rugi 10 ya, 70%, 30%. Sehingga setelah semua aset terjual, tinggal 0, non cash asset, asetnya 87, hutang 40, hutang ke partner 10, partner whole 8,9, partner kit 28,1. Yang pertama bayar dulu hutang kepada pihak 3. Yang kedua bayar dulu hutang ke partner. Yang terakhir baru sisanya dibagi ke para partner. 8,9 dan 8,9 dan 8,1. Selesai. Ini simple partnership liquidation. Coba minta review dulu dari Rizky Ade Junara. Rizky Ade. Iya Pak, ada Pak. Ya, bisa di-review terkait dengan simple partnership liquidation. Ya Pak. Yang ada sisa sebelum bayar kewajiban ke pihak ketiga ada aset, sebentar ya Pak. Aset non cash harus di-convert jadi cash dulu Pak. Ya, dijual. Jual terus setelah jadi cash nanti bisa digunakan untuk membayar kewajiban dan untuk membayar para partner. Pada saat misalnya inventory dijual, gimana jurnalnya? Kan nih, inventory nilai bukunya 30 dijual 25, gimana jurnalnya? Counting kan urusan jurnal. Cash Ya, 30 25. Cashnya 25, terus inventory-nya 3. Kredit 30. Loss dulu ya Pak. Loss 5. Loss on sale of inventory 5. Terus inventory-nya 30. 30. Nah, loss yang 5 gimana jurnalnya? Dialokasikannya? Apa? Loss yang 5 jurnal alokasinya ke para partner gimana? Ini dibagi menurut presentasinya Pak. Ya, gimana jurnalnya? Jurnalnya, oh iya. Ini debit yang di debit itu whole capital 3,5. Share capital 1,5, terus dan kreditnya loss-nya 5 tadi. 5. Ya, oke. Ya, yang lain juga sama seperti itu, ya. Oke. Kemudian pada saat pembayaran akhir ke partner gimana jurnalnya? Pembayaran akhir yang 37 ini. Whole capital 8,9, Share capital 2,1, 1, cash-nya 37. Sehingga semua saldo di pembukuan 0.
artinya pembukuannya sudah tutup karena semua akun sudah nol. Begitu. Ya, ada yang punya pertanyaan? Ya, makasih tadi. Ada yang punya pertanyaan yang lain? Cukup ya? Ya. Itu simple likuidasi, dianggap cepat diselesaikan ya, jual murah sehingga bisa didapat cash, bayar utang, sisanya kasih ke partner ya. Itu partnership-nya masih solvent, masih punya aset. Yang kedua, nggak cepat dijual karena butuh waktu. Ya, misalnya cash 80, non cash 160. Kemudian tagihan ke partner, salah satu partner 10. Hutang ke salah satu partner 20, ini modal partner. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, pada saat disepakati dilikuidasi, partner tentu akan minta saya dibagi dulu. Oh, tunggu dulu, dibuat dulu safe payment dulu. Paling aman supaya uang udah masuk ke partner, nanti keluar lagi susah. Buat safe payment schedule. Yang pertama, modal para partner dulu sama utang-utangnya dinetkan. Ya. Jadi ini capital bus 50, max ada 10, di sini ada 70, netnya 60, non 20, tambah 110, non 130 ya. Di netkan dulu. Kemudian aset diasumsikan semuanya nggak laku kejual, nggak jadi cash, sehingga loss ya. 160, 20 tambah 140 ya, dibagi sesuai dengan profit sharing agreement ya, 50, 30, 20. Oke. Kemudian karena ini perusahaan sudah tutup, tetapi kan harus ada yang jagain asetnya, harus ada yang bukukan, harus ada yang jualin, harus ada yang bersihin, sehingga perlu bayar gaji beberapa orang dan biaya operating sedikit. Katakan diperkirakan butuhnya setiap bulan 10. Ya udah 10. Bagi cost-nya ke para partner. Sehingga modal bus 50, 60, dan 130 menjadi bus minus 35, 9, 96. Ya, diasumsikan bus defisit nggak sanggup bayar ke partnership. Ya, udah tinggal sendal jepit misalnya dia punya aset. Ya udah, berarti 35-nya ditanggung ke partner yang sisa. Proporsional 30-20. Ya, 21-14. Sehingga max menjadi minus 12, non 82. Diasumsikan juga non juga bangkrut juga ya, tinggal sendal jepit separuh sehingga ditanggung oleh non. Yang paling aman kalau ada uang bayar dulu non 70. Inilah safe payment schedule-nya. Ya. Nah, sehingga akan dieksekusi ya, seperti itu urutannya. Nah, berikutnya ada situasi di mana perusahaan punya cash 240, non cash 1160, hutang 500, kemudian debt capital 340, can loan dan can capital total 360, dan capital 200. Ini juga ada piutang ya. Di dalam angka ini ada piutang ke REN sebesar 40 ya. Sehingga kalau kita lihat mengacu ke acuan tadi, dinetkan dulu ya ke para partner ini ya. Yaitu yang utang piutang para partner di offset ya. Sehingga kita lihat di sini REN 160, CAN 360 nih ya, 340 tambah 20, dan debt capital 340 ya. Nah, yang pertama dianggap bahwa
Ya, ini setelah semua diselesaikan, ada uang 640, ya. Ini jangan dibagi dulu. 640 ini dibuat dulu save payment schedule dulu, ya. Yaitu 340, 360, 160 hasil perhitungan yang tadi, yang dinetkan tadi. Nah, yang 720 non cash asset ini dianggap nggak bisa di-cash-kan, rugi. Ya, dengan nanggung 50%, 30%, 20%. Sehingga kemudian diperkirakan butuh uang $20 setiap bulannya buat biaya operasi. Ya, 50%, 30%, 4%, 20%. Kemudian, nah setelah itu kita lihat di sini posisi debt minus modalnya. Nah, dianggap dia bangkrut sehingga ditanggung partner yang sisa. Yaitu 30 banding 20. 18, 12. Sehingga setelah itu kita lihat bahwa yang paling aman adalah bayar Ken 120. Sehingga urutannya 640 ini setelah bayar ke hutang pihak ketiga, bayar dulu utang ke partner, baru bayar partner 100. Sehingga pada akhir Januari atau awal Februari, ya, sama dicadangkan, ya 640 cadangkan buat biaya operasi setiap bulannya 20 harus tersisa. Ya. 500 bayar ke pihak ketiga, 120 untuk utang ke partner dan modal partner. Ini yang paling aman. Sehingga setelah dilakukan pembayaran akan ada sisa cash 20, non cash 720, hutang pihak ketiga udah nggak ada, modal debt 340, hutang kepada Ken udah nggak ada, modal Ken tinggal 240, modal rent 160. Nah, transaksi ini oleh accounting, penjualan aset dan penghapusan goodwill di jurnal, ya. Rent capital ini untuk mengoffset dengan capitalnya rent, ya, Ken. Kemudian yang ini rent 40 tadi, ya. Kemudian goodwill, ya, otomatis perusahaannya udah dibubarkan, nggak ada lagi goodwillnya hilang, ya, bebankan ke para partner ini 20, 12, 8. Kemudian kondisi payable, kemudian inventory. Nah, sehingga uang ada 640 setelah dibuat save payment schedule, bayar kreditor 500, account payable, not payable 500, bayar utang kepada partner dan bayar kepada Ken yang paling aman. Loan from Ken, Ken Capital 120. Sehingga pembayaran tahap pertama di bulan Januari selesai. Februari bikin lagi seperti ini lagi, ya. Berapa yang paling aman, ya. Ya, dengan memperhatikan tentunya berapa biaya operasi harus disisakan juga. Nah, Februari ya bikin lagi, ya, sehingga bayar sesuai dengan urutan yang ada, ya. Dijual, siap untuk didistribusikan 256. Kemana saja, berapa saja dibuat save payment schedule-nya, ya. Jangan lupa diperkirakan biaya operasi ada 8 dan harus dicadangkan selalu 20. Sehingga yang bisa dipakai hanya 228. Nah, 228 ini distribusinya kemana? Buat save payment schedule. Nah, alangkah lebih baiknya kalau dibuat cash distribution plan buat para partner. Ya, ini bukan accounting tapi membantu untuk mengestimasi, ya, yang pada cerita akhirnya adalah ya di tabel 4 ini, kalau nanti ada uang yang siap didistribusikan, pertama, first installment, tentunya ke pihak ketiga dulu. Kedua, ke pinjaman pemegang saham. Ketiga, baru ke Ken Capital, ya, sebesar 120 Ken, ya, 20 loan, 70 100 modalnya. Ya, kalau sekarang ada 550 ya 30 dulu. Ya. Baru tahap berikutnya baru Ken dulu 70. Hingga Ken dari hasil
perhitungan ini ya yang paling aman. Mana perhitungannya? Ya. Nah ini ya. 120 ya ke Ken. Ya. Jadi dibuat urutannya vulnerability ranking dulu ya, modal tadi, modal yang ini ya. 340, 240, 160 ya. 3 yang pertama 340 karena dari awal 340, 360, 160. Ini netnya 160 ya. 340, 36, 160, rasionya 50%, 30%, 20%, 680, 120, 800. Sehingga kalau terjadi loss, Ken habis dulu nih. Ya, yang paling beresiko karena rasio dia tinggi 50%. Ya. Berikutnya ya. Nah, Ken habis dulu. Setelah itu rasio antara Ken sama Ren 30-20 ya. Sehingga urutannya akan paling aman tetap Ken ya. Kalau ada sesuatu Ken duluan. Ya, sehingga pembayarannya bisa dibuat distribusinya ya. Pihak ketiga 100%, loan Ken 100%. Kalau ada uang 100 lagi Ken 100%, baru 60 40 ya, 32, baru yang terakhirnya 5 32. Sehingga secara rupiah, secara dolar akan seperti ini. Ya, ada uang 550, urutannya pihak ketiga pinjam pada partner, modal partnership yang paling aman, modal partnership yang paling aman, baru yang kedua aman, baru selebihnya dibagi. Seperti itu. Jadi ini memudahkan, tinggal eksekusi aja sudah ada rules-nya, sudah dibuatkan cash distribution schedule ya. Jadi bab 17 isinya itu yaitu membuat laporan likuidasi ya. Untuk membuat laporan likuidasi bisa simple tadi, langsung jual cash distribusi, jurnal selesai, akun-akunnya menjadi 0 ya. Kemungkinan kedua dan yang banyak terjadi nggak bisa selesai dalam sebulan 2 bulan, bisa berbulan-bulan. Sehingga perlu dibuat rencana. Jangan sampai ada uang cash dikasih ke partner, ternyata pada akhirnya partner harus kembalikan ya. Nah, jangan sampai partner mengembalikan uang ke partnership karena kelebihan pembayaran. Itu substansinya, sehingga dibuatlah payment schedule dan dibuat juga cash distribution schedule ya, sehingga kelihatan yang paling beresiko ya. Sehingga urutan pembayarannya dari yang resikonya rendah sampai yang terakhirnya. Begitu kira-kira isi bab 17. Tadi udah di-share video yang dibuat oleh koordinator KL ya, Pak Kuat Selamat. Bisa dilihat, nanti tolong bukunya juga dibaca lagi ya. Nanti tugas yang saya sampaikan minggu depan mudah-mudahan jaringannya bisa lebih baik, waktu kita bisa lebih banyak membahas yang dikerjakan oleh beberapa mahasiswa ya. Minggu depan hari Jumat malam kita kuis ya. Kuisnya partnership dari pembentukan sampai pembubaran. Ya, terkait dengan pembubaran, ada yang punya pertanyaan? Udah lewat 1 menit nih, tapi mungkin 5 menit oke. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan simple liquidation itu kita harus buat set payment schedule dulu nggak perlu. Belum. Nggak perlu. Karena kan asumsi daripada liquidation yang bagian atas, perusahaan solvent artinya punya aset. Ya, kedua, dalam waktu dekat dia bisa di-cashkan seluruh non-cashnya. Sehingga ya dibayar aja. Ya. Kecuali kalau dia diragukan solvensinya. Ya. Kecukupan asetnya. Ya, kalau diragukan kecukupan asetnya artinya tidak bisa sekali bayar, artinya akan beberapa tahap barangkali ya. Tapi kalau
bisa sekali bayar, ya udah mungkin para partner ada yang nggak kebayar, nggak masalah, ya langsung sekali jual uang yang ada bagi-bagi sesuai dengan profit sharing agreement-nya, sehingga ada kemungkinan juga kalau kurang solvent ada partner yang tidak penuh terbayar, ya udah ditanggung partner. Ada lagi? Bahan kuisnya apa ya Pak? Ya, dari pembentukan sampai pembubaran partnership. Oh baik Pak. Pembubaran partnership nanti minggu depan kita coba bahas juga. Nanti tugasnya sama, membuat soal jawab. Nanti saya lihat terkait dengan apa, tapi kurang lebih seperti tadi. Soal jawab terkait simple partnership liquidation, kemudian membuat installment liquidation dengan di attach safe payment schedule, dan juga membuat cash distribution plan. Ya, mungkin 3 itu aja untuk tugasnya minggu depan. Tapi nanti saya WA. Ada lagi? Ya, jadi partnership ini accounting-nya simple, tetapi kegiatan non accounting-nya yang kita perlu juga membantu, ya, karena para partner ini bersepakat, kesepakatannya harus diterjemahkan accounting dalam hitung-hitungan. Kalau sudah dieksekusi, accounting tinggal menjurnal. Ya, jurnalnya nggak boleh salah. Ya, kita belajar accounting, jurnal nggak boleh salah. Tapi kesepakatan, yaitu mesti diinterpretasikan yang perlu dikomunikasikan dengan partnernya, ya tergantung kalimat kesepakatannya, ya. Jangan sampai tadi partnership kayak proses partnership membingungkannya. Nah, ada partner baru masuk, nilai value partnership-nya meningkat apa turun? Kalau turun berarti capital para partner turun. Kalau meningkat berarti capital para partner meningkat, kan intinya begitu. Ya, sehingga kesepakatan itu bisa di dua sisi. Dapat sekian persen, apakah itu berarti kalau di rasio hitung bisa partnership-nya turun nilainya. Kalau dihitung dengan rasio yang lain, ya all partner misalnya, partnership-nya naik. Ini yang mana? Nah itu kalau di kalimatnya nggak ada kejelasan, dua-duanya harusnya benar, ya. Tapi kalau ada kejelasan bahwa nilai partnernya meningkat, ya berarti pakai yang nilainya meningkat, ya. Karena itu kesepakatan, accounting-nya memang nggak ada urusan dengan itu. Accounting mengikuti kesepakatannya aja. Ada lagi? Izin tanya Pak. Likuidasi partner? Ya silakan. Itu tadi yang safe payment schedule itu Pak, itu masih sifatnya estimasi gitu ya Pak? Maksudnya nanti kalau Di bulan berikutnya, oh ternyata nih penjualan barangnya loss, sehingga modal para partner ada partner up, modalnya negatif. Tolong Bapak store kembali ke partnership, jangan sampai seperti itu. Intinya begitu. Ada lagi? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, kalau nggak ada, itu tadi ada video dibuat oleh Pak Kuat Selamat, ya tolong menjadi referensi, ya. Untuk tugasnya tadi membuat 3 soal, ya, dan jawaban simple liquidation, ya sebulan selesai, sebulan 2 bulan dalam waktu dekat selesai dijual, dan termasuk jurnalnya. Jadi kalau buat accounting, buat hitungannya dulu, selalu buat jurnalnya, ya. Kedua, buat soal yang likuidasinya tidak sekaligus tapi bertahap, ya installment, ya. Sehingga perlu dibuat safe payment schedule dulu, baru alokasi uang yang ada. Kemudian yang ketiga, biar ada pegangan para partner, membuat cash distribution plan, sehingga tinggal eksekusi. Kalau ada uang, oh ini dulu yang dibayar, berikutnya ini dulu sekian, ini sekian, sehingga partner paling aman dari ABC, oh C dulu sekian, C sekian, oh baru A dan C sekian, baru sisanya seperti itu, supaya
aman secara cash flow-nya. Oke, ya. Itu aja isinya bab 17 tidak terlalu kompleks ya, hanya perlu latihan soal ya, perlu membuat soal yang lebih mantap ya. Dan mudah-mudahan minggu depan tidak terbuang waktunya untuk koneksi membahas soal ini ya. Hingga kita bisa lebih tajam lagi ya. Minggu depan boleh juga kita review lagi untuk yang bab 16 kalau masih ada yang belum mantep ya. Harusnya sih udah mantep ya. Oke, saya kira cukup ya. Selamat siang sampai hari Senin depan. Hari Selasa depan. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you.